Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan rahmatnya, sehingga karenanya lah kita dapat kembali merasakan nikmat bulan Ramadan, bulan yang suci di tahun ini. Salawat beriring salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yang salah satunya adalah bulan Ramadan yang bisa kita rasakan saat ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan lisan adalah salah satu penggunaan organ tubuh yang paling banyak kita gunakan, terutama ketika kita berbicara, berkomunikasi dengan orang lain. Tentunya kita menggunakan lisan di sana. Yang mana tentunya ketika kita berbicara, ketika kita menggunakan lisan, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, penggunaan lisan tentulah harus dilengkapi dengan adab-adab dan etika tertentu yang mana nantinya akan menimbulkan hal positif dan akan menghindari hal-hal negatif ataupun hal-hal kemudorotan yang menimbulkan dosa bagi pengguna lisan tersebut. Yang mana ketika kita menggunakan lisan ini dalam kehidupan sehari-hari, salah satu kebiasaan kita adalah menggunjing orang lain, mencela orang lain, yang mana hal-hal tersebut adalah suatu hal yang menimbulkan kemudorotan bagi kita. Nah, ketika kita memasuki bulan Ramadan, ketika kita memasuki bulan yang suci ini, tentunya dikhawatirkan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut seperti menggunjing orang lain, mencela orang lain, berprasangka buruk terhadap orang lain, yang mana hal-hal itu adalah penggunaan lisan secara negatif yang menimbulkan kemudorotan. Tentunya hal itu akan mengurangi pahala puasa kita, akan bahkan ketika kita melakukan hal-hal negatif tersebut secara berlebihan akan dapat menghilangkan pahala puasa kita secara seluruhnya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, di mana Allah berfirman di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah di antara kamu memakan bangkai saudaramu sendiri yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya mengibaratkan seseorang yang menggunjing teman atau saudaranya atau orang yang digunjing tersebut. Allah ibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri, ataupun orang yang ia gunjing itu adalah bangkai saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah orang yang menggunjing itu akan merasa jijik terhadap apa yang ia makan, yaitu bangkai saudaranya sendiri. Padahal semasa di dunia itu ia hanya menggunjing, yang mana ketika menggunjing itu kita tidak sadar, kita banyak sekali melakukan hal kemudorotan melalui lisan tersebut. Seperti awalnya yang kita hanya menggunjing secara biasa, kita menggunjing fakta-fakta buruk tentangnya, namun kemudian kita tambahkan dengan prasangka-prasangka buruk yang mana menambahkan kesedapan menggunjing tersebut, yang nantinya tentunya akan menambahkan atau menghilangkan pahala puasa kita semakin banyak. Nah, maka dari itu dikhawatirkan penggunaan lisan yang tidak terjaga ini akan mengurangi pahala puasa, yang padahal dalam ketika kita berpuasa masih banyak hal-hal positif yang bisa kita ciptakan dari penggunaan lisan, seperti berzikir kepada Allah, tilawah Al-Quran, berdoa, dan banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan dalam penggunaan lisan untuk hal-hal yang positif. Maka dari itu, melalui kultum yang singkat ini, saya mengajak kepada teman-teman semua untuk lebih menjaga penggunaan lisan ketika kita berpuasa. Tentunya penjagaan akan penggunaan lisan ini tidak ketika kita puasa saja,
yang mana kalau kita terbiasa nanti ketika kita berpuasa menjaga penggunaan lisan kita, nanti akan berdampak kepada penggunaan lisan kita setelah bulan Ramadan ini kita lewati. Mungkin sekian kultum singkat dari saya, semoga mengedukasi dan bermanfaat bagi kalian yang mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.